Oke, selamat malam kasih juara. Kembali lagi bersama Kak Taya. Ini kita masuk ke hari terakhir ya kita ya pembahasan karena ini udah masuk ke TO, tryout dari semua yang kita pelajari, mulai dari kecerdasan, kepribadian, sampai kecermatan. Oke, ini pembahasannya cukup banyak. Mungkin eh, sambil nunggu apa namanya? Sambil nunggu teman-teman yang datang. Jadi ya kita mulai aja sekarang ya. Sebentar aku sambil ngecek apa yang kalian bahas hari ini. Soalnya banyak guys, literally banyak. Mana ya? Mana ya? Bentar ya. Ya Allah banyak banget sih chatnya masuk. Terlalu banyak. Nah ini dia. Psst, not di sini. Oke. Astaga naga. Ini juga butuh di cas. Aku pinjem cas dulu. Sebentar ya guys ya. Aku mau ngecas dulu bentar. Baterai aku udah mati nih. Apa tuh? Kawannya. Oke, wait guys. Wait. Oke. Nah, yang lebih baik. Oh, pantas baterainya habis. Oke, seperti biasa aku bakal share whiteboard kalian untuk buka soalnya masing-masing ya. Aku tidak membukanya. Terus kita bahas apa dulu ini? Ini banyak banget. Oke, kita mulai dari yang eh, ringan-ringan aja dulu kali ya. Kita bahas tentang kecermatan. Di sini aku bakal tulis dulu judulnya. Mana sih? Oke, kecermatan. Nah, di sini aku lihat kecermatan ada simbol hilang. Sebentar. Terus simbol hilang, simbol hilang. Oh, oke. Kalian di sini kecermatan bahas yang simbol hilang ya? Mungkin aku ngecek dulu kali ya. Oke. Sama yang kayak aku bilang sebelumnya ya, kalau untuk kecermatan di sini kita bahas tentang simbol hilang. Oke, ingat ya guys ya, kalau untuk kecermatan di sini nggak semua kecermatan tuh keluar. Jadi biasanya akan dipilih seenggaknya dua, paling banyak tuh dua, terus minimal tuh satu. Jelas ya. Nah, biasanya kalau kecermatan tergantung lagi ke instansi. Jadi setiap instansi dia akan beda-beda menggunakan apa, alat tesnya apa itu akan beda-beda. Terus kalau di sini kita apa ya? Belajarnya kan hampir semua ya. Kenapa kata yang ngasih ajaran semua dan apa kasus Polri juga ngasihnya semua supaya kalian tuh nggak kaget ketika kalian menemukan soal kecermatan yang berbeda-beda gitu ya. Karena memang tipe soal kecermatan tuh kan ada tiga ya. Simbol hilang, angka hilang, huruf hilang. Kalau untuk yang angka seri itu kan memang jarang dipakai, tapi kalian juga harus tahu karena memang banyak juga yang makai apa sih? Makai tes tersebut gitu. Atau juga ada yang nggak makai dia berupa tes koran. Kalau kalian bertanya tes koran itu apa Kak? Kalian cari aja searching di Google. Tes koran itu kalian tahu kertasnya koran tuh segede apa kan ya? Lembaran koran tuh segede apa? Nah, itu juga yang akan dipakai kalian gitu ketika kalian tes nanti. Tapi nggak tahu ya pakai itu atau enggak. Kalau lembaran yang itu eh kalian jangan kaget gitu. Karena biasanya cuma dikasih dilipat kecil. Nanti pas kalian buka, loh kok masih panjang? Loh kok tambah gede gitu. Dan itu ada dua halaman.
eh bolak-balik dia dan isinya angka semua gitu ya. Itu. Nah, kecermatan tuh beda-beda. Jadi, aku nggak bisa mastiin yang mana akan keluar, tapi kalian harus belajar semuanya karena di setiap daerah, di setiap kota, provinsi itu akan berbeda-beda. Gitu. Oke. Ini untuk yang simbol hilang. Simbol ini cukup gampang ya kalau menurut aku ya. Kenapa cukup gampang? Karena yang pertama, di sini dia menggunakan apa ya? Tar, tar. Dia menggunakan simbol-simbol yang agak mudah kalau yang di lembar pertama. Cuman kalau yang untuk lembar kedua emang agak sedikit lebih susah. Contohnya yang mana? Ini kembali ke kalian ya, karena ini persepsi aku. Simbol hilang yang di kolom 6 itu kan dia bentuknya kayak gini nih. W gitu. U titik dua petik. Ini kayak huruf Arab gitu ya kalau aku lihat ya. Iya, kayak huruf Arab gitu loh. Guys, sorry guys kalau gambar aku jelek. Nah, saya tanya aku lagi luka guys. Oke, nah ini kalau kayak gini gampang ya untuk mengingatnya. Biasanya kan kalau aku dari A sampai E itu berurutan. Nah, ya ini aku tinggal ubah untuk membuatku lebih gampang mengingat yaitu menjadi huruf W. Ini menjadi huruf apa sih kalau di Arab tuh bacaannya tak. Duh, 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 mana nih? Ini huruf P, U biasa, sama ini huruf N. Gitu. Ini tuh lebih tepatnya mempermudah kita untuk mengingat aja sih kenapa ada kode-kode yang kayak gini kayak aku kasih. Kenapa nggak harus yang kayak di atasnya? Karena menurutku mungkin untuk beberapa orang yang terbiasa dengan menggunakan otak kanan yaitu visual, dia akan lebih gampang gitu loh untuk mengingatnya. Tapi ketika kita yang lebih sering menggunakan otak kiri, itu menjadi hal yang cukup menantang untuk kita menghafal bentuk-bentuk gitu ya. Mungkin kalau bentuk-bentuk yang kayak gini masih gampang menurut aku. Cuman yang agak susah di kolom 10. Jadi kolom 6 sama kolom 10 menurut aku agak sedikit lebih susah. Karena apa? Kita benar-benar disuruh menghafal visualnya. Dia berupa lingkaran setengah. Nih, oke. Terus abis itu setengah lingkaran juga tapi di sisi kanan. Waduh, ini agak susah juga ya. Oke. Salah ya? Sorry, 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 sorry. Kan, ini yang di bawah. Ini yang di atas, sama ini yang seperempatnya. 1/4. Oke, memang ini agak susah ya, menurut aku. Kenapa? Tuh, kalau kalian lihat, kalau aku buka dari kiri ke kanan, itu udah kayak gambarannya, apa nih? Kayak kalau kita nggak fokus banget, atau udah kecapean ngerjain yang sebelumnya, itu bakal kayak nyatu semua. Kita tuh ngeliat tuh kayak juling-juling kali ya. Kalau kayak gini ya berarti kita cuma perlu memberi kode. Biasanya kalau aku tergantung mau ngasih kode yang di putihnya atau yang di hitamnya. Biasanya kalau aku yang di hitamnya. Ini kiri, ini kanan, ini bawah, ini atas, ini aku biasanya nyebutnya pojok. Dah, gitu aja. Biar lebih mudah untuk aku mengingatnya gitu. Kalau untuk kecermatan sebatas ini aja.
Memang nggak terlalu banyak ya karena simbol hilang itu kembali ke kalian. Saranku adalah kalian juga perlu sering-sering apa namanya sering-sering latihan. Kalau nggak sering-sering latihan memang agak menantang kalau menurut aku. Tapi kalau udah sering-sering latihan pasti kalian tuh kayak bilang oh gampang kok ternyata aku hanya ketakutan biasa gitu. Oke, keterbatasan udah, kita move ke kepribadian. Oke. Nah, untuk di kepribadian ini sebelumnya kan aku juga udah ngasih tahu ya, aku nggak terlalu banyak nge-spill. Tapi karena ini sesi terakhir, kalau kalian ada yang mau ditanyakan untuk kepribadian, silahkan ditanyakan. Apapun itu yang mengganjal di kalian gitu ya, kayak aku tuh kepo banget Kak, kepribadian tuh apa gitu. Coba kalau kalian mau nanya, boleh on mic, chat juga boleh, bebas. Aku sambil ngecek soal kalian dulu. Ini ada berapa soal sih? 60. Ada yang mau tanya nggak tentang kepribadian? Nggak ada. Oke. Ini kalau di kepribadian, ingat kalian diwajibkan untuk menempatkan diri di posisi tersebut untuk di setiap soalnya. Kalau untuk konteks soal yang seperti yang kalian kerjakan, kan ini beda-beda ya. Dia ada yang apa namanya kalimat-kalimat yang udah bekerja lah anggapannya ya Brikpol, Sinta, terus abis itu apa tadi sebagai anggota yang baru dipindah tugaskan ke unit baru. Memang kalau di kepribadian itu pertanyaannya akan lebih ke arah pekerjaan. Yang pertama, kenapa lebih ke arah pekerjaan? Karena memang kalian itu bukan yang kayak sekolah lagi. Jadi kalian itu udah benar-benar disiapkan untuk kerja gitu loh. Dan kalau kalian nggak tahu kayak apa sih namanya? eh apa tuh? Kalau kalau kalian yang baru lulus, terus habis itu belum tahu dunia kerja itu seperti apa, saran aku kalian coba searching Google bagaimanapun itu, pokoknya kalian memahami lah tentang konteks-konteks pekerjaan, baik untuk Polri atau TNI gitu ya, dan sebagainya, kedinasan juga. Menurut aku itu berguna banget. Yang pertama karena kalian kan masih awam ya tentang dunia kerja. Jadi kalian tuh nggak tahu yang kayak dunia kerja itu seperti apa, penempatan diri yang baik itu seperti apa gitu loh. Mungkin kalau kalian di sekolah ya anggapannya aku pindah kelas ya udah, aku apa namanya kalau misalkan kelasnya di rolling, ya udah aku tinggal cari teman lagi gitu. Kalau di dunia kerja tidak semudah itu gitu ya. Aku kasih tahu aja nih. Karena memang di dunia kerja itu cukup apa ya? Cukup sulit. Kenapa? Karena yang pertama, saingannya banyak. Banyak orang yang ngelamar kerja gitu ya. Dan banyak juga orang yang susah juga untuk mencari pekerjaan. That's why menurut aku yang kepribadian ini memang dibutuhkan yang pertama untuk melihat ya kepribadian kalian itu seperti apa gitu ketika bekerja, jelas ya ketika bekerja. Kalau misalkan nih penempatannya, contohnya penempatannya itu adalah satpam. Satpam. Kalian tahu bentukan satpam seperti apa kan? Kesannya garang, tegas, kalaupun ramah tetap harus ngasih kesan tegas gitu ya. Kira-kira kalau satpamnya berbentuk seperti kepribadian wanita, laki-laki yang apa berkepribadian seperti wanita atau biasanya kita bilang bencong gitu ya. Apakah cocok menjadi satpam? Kayak, ah iya mas, iya untuk hari ini kita parkirnya di sebelah sana ya gitu. Maksudnya gitu, enggak kan? Enggak kayak gitu kan satpam gitu.
Jadi itulah gunanya kenapa ada tes kepribadian untuk mencocokkan apakah pekerjaan yang kamu pilih itu udah sesuai dengan dirimu gitu loh. Ya kalau kamu tidak sesuai dengan hal tersebut, otomatis akan gagal. Jujur aku bakal kasih tau aja, pasti akan gagal dan ya tidak tidak akan dilanjutkan lagi ke tahap-tahap berikutnya gitu loh. Percuma jadinya lah. Makanya kenapa kalau untuk kepribadian kalian harus pahami betul-betul posisi penempatan diri kalian gitu. Kalau kalian anggapannya salah pilih ya itu fatal juga aku bilang ya. Em, udah sih itu aja sih ya. Karena memang kalau orang-orang bilang untuk orang-orang yang udah bekerja ya, kepribadian itu cukup gampang gitu. Cuman kalau untuk kalian yang baru lulus, memang kesannya agak sedikit susah. Susahnya itu dalam artian banyak ya. Susah untuk oh apa nih? Nggak tahu lah, biarin aja. Capek banget. Jam segini juga. Oke. eh Kepribadian untuk yang kalian baru lulus ini memang agak susah. Susah dalam artian itu bukan susah kayak matematika apa segala macam enggak, tapi lebih ke susah untuk penalaran logikanya. Menempatkan diri kalian antara sekolah dengan kerjaan yang benar-benar nggak ada pengalamannya itu akan nol. Mungkin kalau kalian di sekolah mengikuti event-event apa ya, ya ikut event tuh dalam artian bukan yang event lomba-lomba gitu ya, tapi kalian menjadi panitianya. Panitia itu kan harusnya seperti apa, bagaimana bentukannya, nggak bisa kelemak-kelemek, nggak bisa nyantai-nyantai aja ya kayak gitu, sama kayak gitu. Oke, karena di kepribadian nggak ada yang bertanya, kalau gitu aku skip ke kecermatan. Kita masuknya agak susah nih. Ya kita masuk ke kecermatan. Hmm, Ntar guys, loading. Oke, kecerdasan. Nah, kita masuk ke kecerdasan. Memang agak cukup panjang nih kalau yang ini. Aduh sakit. Oke, nomor satu, tentukan hubungan gambar pada gambar berikut. Oke, kalau di sini dia ada pola. Polanya di mana hubungan gambar. Hubungan gambar ya. Oke, oke. Terus ini berubah menjadi ini. Oke. Kalau hubungan gambar, kalian tuh perlu perhatikan gambar ke satu sama gambar kedua. Dia polanya seperti apa ya, itu cara menjawabnya. Terus kayak ada gitu ya. Oke. Oke, gini. Dah. Jadi
Nah, ini. Jadi, pola gambarnya yang pertama, ini gambar pertama, itu adalah kunci patokannya. Gambar kedua, ini dia ada perpindahan tempat. Dia semacam cermin. Pencerminan atas dan bawah gitu ya. Cermin air. Terus yang ini juga. Yang ini dia menggunakan pencerminan. Tapi kalau pencerminan kan dia kebalik ya. Kayak yang kayak trapesium itu. Cuma kalau yang ini dia bukan pencerminan, lebih ke berpindah tempat. Oke. Sama yang ini itu berdasarkan ambil dari yang sebelah sini nih. Ini kan harusnya kosong. Tidak ada apa-apa menjadi ada suatu bentuk. Bentuknya ini bebas. Bentuk disesuaikan dari opsi jawaban. Oke, itu nomor satu. Berarti kalau nomor satu, di sini jawabannya adalah eh opsi jawabannya adalah D. Karena soalnya banyak, jadi aku main buru-buru aja ya. Biar kebahas semua. Iya ampun. Oke, sekarang deret angka. 3, 11, 9, 16, 27, 21, 81. Tuh, 23, tuh, 23. Lagi, tuh, 23. Oke. Ingat yang aku bilang, jadi kita mengelompokkan berdasarkan angkanya dulu, yang besar-besar, yang kecil-kecil. Kalau dia urutannya masih make sense, maka ya udah itu berarti lompatannya nggak ada lompatan, tapi dia berderet gitu ya. Tapi kalau dia ada jarak, berarti dia ada lompatannya. Itu aja. Nah, contohnya yang 3, 11 agak jauh banget nih. Coba kita ke 39. Oke, masih make sense. 3 ke 9. 3 diapakan supaya menjadi 9? Itu 3 dikali 3. Ini kenapa dihapus? 3 ke 9 ini dikali 3. Sekarang kita coba kalau 9 ke 27. Gede nih angkanya, tapi apakah masih make sense kalau dia sama? Kita coba samakan dulu. Dikalikan 3. Ternyata kalau 9 dikali 3 hasilnya 27. Oke, masih sama. Berarti dia ke belakang juga sama. Ini dikali 3. Berarti ini ke sebelah sini juga dikali 3. Nah, tinggal sisa yang belum terjawab ini. Dia lompatannya ada berapa? Kita coba 11 ke 16. 11 ke 16 itu dia 11. Oke, ditambahkan 5. Jadi hasilnya 16. Nah, 16 kalau ditambahkan 5 lagi hasilnya tetap sama yaitu 21. Maka dia ada polanya ditambahkan 5. Oh my god. Ditambah 5. Ini ke sini ditambah 5. Maka hasilnya adalah 81 dikali 3. 81 kali 3. Ini 243. Oke.
Cari yang hasilnya paling gede. Oke, jawabannya sudah ada yaitu C. Karena kalau aku ya, karena ini di penyebutnya 81, jadi kita otomatis cari yang angkanya ratusan kalau dikali 3. Tuh. Oke, lanjut nomor 3. Kalau ada soal spesifik yang mau ditanyakan bisa di chat ya, di chat Zoom. Pilih dua kata yang memiliki arti yang sama. Oke, di sini berarti satu terali, dua besi, tiga kuat, empat rangkap, lima pintu, enam kisi-kisi. Yang benar adalah satu dan enam. Kenapa satu dan enam? Terali dan kisi-kisi itu memiliki arti yang seenggaknya itu sama, yaitu apa sih kayak semacam apa sih kerangka di pintu atau di jendela gitu loh. Jadi nomor 3 jawabannya tadi apa? Satu dan enam. Oke, lanjut 4. Oke, kalau untuk nomor 4, lihat di sebelah-sebelahnya, dia ada polanya. Kira-kira diapakan? Oke, ini pengguna Zoom siapa namanya? Pengguna Zoom mah banyak. Mm-mm. 7, 5. Nanti aku bahas tuh yang nomor 40 sama 4. 40, 44, 48. Oke. 7 sama 5. Oke, di sini kalau kita lihat sama kayak aku bilang sebelumnya, di tengah-tengah ada kayak tanda plus, maka kita coba tambahkan. 5 ditambah 7 sama dengan hasilnya adalah 12. Maka kalau untuk menjawab yang satunya, yaitu tanda tanya, ini kita langsung aja ke sebelahnya ya. Sum, sum. Terus, wih. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 berarti A. Gitu. Gampang ya? Masih gampang karena awalan. Oke, aku bahas. Aku sampai nomor 10 baru aku balesin yang agak lebih jauh ya. Nomor 5, sebuah pabrik mencanakan membuat gamis dan mukena. Jika jumlah barang tersebut adalah 1.200 buah, banyak gamis 4 kali lipat dari banyak mukena, berapa gamis yang akan dibuat? Kalau yang kayak gini berarti kita buat perbandingan ya anggapannya ya, atau mencari persenannya lah, berapa banyaknya gitu. Oke. Saya Irma Kak, tapi kok namanya berubah ya? Nggak tahu nih. Kan aku bingung pengguna Zoom. Mukena banding gamis. Tadi mukenanya itu sebanyak, enggak, gamisnya sebanyak 4 kali lipat. Oke, berarti di sini 4, sini banding mukenanya berarti kita kasih banding 1 karena dia lebih kecil. Terus kita tinggal sama dengan yang diketahui 1.200 jumlahnya. Maka kita tinggal buat 1 itu sama dengan A karena paling kecil. Di sini kan belum tahu nih. Banyaknya berarti 4A. Ini 4 dalam kurung 1 gitu sebenarnya. 1 tuh dari sini ya. 1.200. Biar gampang, ini A ini yang di sini kan jadi 1. Maka 1 ditambah 4. Jadinya adalah 5. A. 1.200. A sama dengan 1.200. Wih, dibagi 5. Sama dengan 240. Maka
Karena tadi ini kita hitung semuanya dulu, keseluruhannya. Maka kalau misalkan yang ditanya banyak gamisnya 4 kali lipat, maka kita tinggal kalikan ini 4. Dikali 0. 4 kali 4. Berapa? 6. 9. 960 buah. Oke. Itu nomor 5. Oke. Kita lanjut. Nomor 6. Pilihlah kubus yang berbentuk dari jari-jari berikut. Oke. Di sini ada polanya, dia berupa, sebentar, aku buatkan dulu. Nggak semua ya, tapi aku cuma ngasih poinnya aja. Oke, sama ini di atas sini. Up. Oke, nah ini kalau dijadikan, oh lupa satu. Kalau ini dijadikan sebuah bentuk kubus, maka dia akan membentuk suatu pola di beberapa sisinya. Nah, kalau aku biasanya melihat paling yang terlihat jelas yaitu di tengah-tengah biasanya polanya. Polanya itu ada di tengah-tengah kayak gini. Ya udah, berarti aku tinggal menggabungkan. Kira-kira mana yang sesuai dengan anu apa? Jaring-jaringnya ini. Yang pertama, lihat arah segitiganya ini. Yang ini dia arahnya ke sana. Jadi harus mengarah ke sini nih, setidaknya kalau ini dilipat. Jadi ini bertemu di atas sini. Gitu. Nah, gitu. Ini berarti kita kasih. Nah, gitu. Jadi kalau di opsi nomor 6 jawabannya adalah E. Oke, nomor 7 pemupukan. Oke. Ingat kodenya. Sebentar. Tergas. Ya Allah, kerjaan. Oke. Oke, guys, kerjaan. Kerjaan ini kerja sambil kerja lagi tuh. Oke. Kalau yang kayak nomor 7, ingat pola tengahnya. Dia ngasih kode apa? Kalau yang seperti ini, berarti dia berupa antonim. Kalau dia sama dengan, maka sinonim. Oke. Karena dia menggunakan antonim, maka lawan kata pemupukan adalah, oke. Pemupukan itu dia menyuburkan tanah. Berarti untuk yang ini defertilasi, yaitu keadaan tanah yang tidak subur atau kurang pemupukan. Jadi jawabannya adalah apa tuh, C? 7, lanjut 8. Oke, 8 ini dia kita mengurutkan gambar ya dari angka-angkanya itu. Gambarnya teracak, jadi kita juga ngurutinnya berdasarkan angkanya yang kita pilih. Kalau di sini berarti kita dari depannya dulu ya. Depannya itu Izin bertanya, satu. Kak. Boleh. Nomor 6 kok jawabannya Kak? Nomor 6.
Oh, karena kenapa jawabannya E? Dia kalau misalkan kubus C ditutup atau dibuat bentuk kubus, ini yang bagian di sebelah sini, dia akan bertemu sama yang di sebelah sini. Jadi dia akan kayak membentuk love kecil gitu loh, kalau di ujungnya, dari sisi ujung tuh. Terus abis itu lihat segitiganya. Segitiganya kalau ditutup ya berarti dia menjadi pusat di tengahnya. Kan ada tiga gambar tuh, yang ada segitiganya, C, D, sama E. D sama E itu udah bener di bagian segitiganya. Kalau pilih yang C otomatis salah karena segitiganya dia berada di sini nih. Nih. Ini kalau udah sini salah nih. Karena dia harusnya di depannya, di atasnya gitu. Di atasnya itu lihatnya dari mana? Lihat aja dari yang lengkungannya ini. Gitu. Kak, nomor 6 saya jawabnya D. Kenapa salah, Kak? Kenapa salah nomor D? Kamu perhatikan tidak? Kalau misalkan di pola yang D itu udah bener ya. Di bagian yang ini, yang kayak cekungan kecil ini. Kalau dia bertemu harusnya dengan yang setengah lingkaran ini, yang di bagian sini. Nah, itu yang nomor D, di sisi sebelah kanannya tidak ada pola yang lengkungan itu. Jadi dia polosan aja, otomatis salah. Oke? Nah, that's why kenapa kalau untuk kubus, memang aku saranin kalian untuk perhatikan betul-betul detail polanya. Jangan dilewatkan begitu saja. Pokoknya kalau untuk aku pribadi ya, jadi pola-pola itu aku pahamin dulu semua letaknya di mana, baru aku langsung ngecek jawabannya. Karena nggak semua pola dia terlihat di kubusnya, gitu. Jadi seenggaknya ada tiga sisi yang terlihat. That's why tiga sisi itu juga aku lihat lagi di jaring-jaringnya. Kira-kira pendekatan antar pola satu dengan pola lainnya dari ketiga gambar yang terlihat itu apakah udah sesuai atau belum gitu. Kan kalau kubus tuh kan dia yang terlihat tuh apa sih paling gini ya. Nah gini ya. Yang kelihatan tuh cuma satu, dua, tiga. Tiga sisinya aja. Nah, kalian harus ingetin eh, tiga pola yang kiranya muncul di ketiga sini, di tiga tempat tersebut. Terus, apakah arah polanya udah sesuai atau tidak, gitu. Oke? Bisa dipahami? Kak, tapi kan Yes. itu yang cekungan yang setengah tuh, itu katanya harus nyentuh sama ujung yang nggak ada apa tuh Hah? as adalah tafsirannya apa sih kak yang hitam Arsiran. hitam tuh. Eh, ya, arsiran yang polanya mana? Oh, Segitiga atau arsiran. setengah lingkaran? Nah, yang itu kak, bentar kak, bentar. Minum air putih, minum air putih. Yang mana? Yang mana? Tadi kamu jawabnya apa? Emang D or what? D Iya, atau saya C? jawabnya D. Karena kan D. yang buletan apa sih, lonjong itu nempel sama setengah lingkaran yang bukan setengah lingkaran sih, setengah lonjong itu loh kak, yang di atas itu nempel kan, ujung sama Ini. ujung. Ini ke sini. Hmm, eh, kak saya mau nulis bentar. Boleh. Tapi Sini. Tulis-tulis sini. apa ya caranya? Kok Kayak hilang? apa? Ini boleh semua kok. Tuh ada titik merah tuh. Ini ya itu kurang panjang. Hah? Mana? Oh situ. Aduh, Terus Peter. ini kan ini gini, ini gini. Kok hilang sih? Oh enggak ya? Ini enggak hilang ih. Hilang. Enggak Ya kelihatan apa? di aku ih. Kak, kak Bentar, gambar bentar. kak. Tapi kayak gini. Kayak gini nih. Gini Gak kan. kelihatan. Oh enggak ada. Gak ada. Gimana ya? Oh, saya gambar Coba. aja ya kak. Saya Iya kirim boleh, gambar di kertas, baru kamu foto, kirim di grup Zoom, chat Zoom ini. sini. Ha-ha. Nanti aku lihat.
Sebenarnya kalau jaring-jaring kubus tuh kan banyak ya. Ya apa? Oh, monggo, sok apa? Enggak Kak. Ada tuh Loh. adik. Oh, oke. Sebenarnya jaring-jaring kubus itu bentuknya kan macam-macam. Nah, biasanya kalau untuk aku cuman melihat setidaknya pola-pola yang muncul aja. Nah, pola-pola yang muncul itu kalau kita gabungkan apakah polanya akan berdekatan dan membentuk di sisi yang terlihat atau tidak. Gitu aja sih sebenarnya kalau untuk yang kubus. Nggak terlalu susah. Cuman hmm, diperhatikan tempatnya aja sih, peletakannya. Bentar, guys. Nih, aku kayaknya mau kamar mandi dulu deh. Bentar ya, hold dulu ya, bentar ya. Aku mau kencing. Bentar. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, jadi apakah sudah? Oh sudah, aku move nih. Sambil menunggu, aku move dulu. 9. Jadi nomor 9 apa? Hasil panen mangga habis dibagikan kepada 10 orang. Masing-masing mendapatkan 12 mangga. Kemudian datang dua orang sehingga mangga yang dibagikan kepada 12 orang, berapa mangga yang diperoleh masing-masing. Oke. Jadi nambah dua orang, maka totalnya adalah 14 orang jadinya. Cuman kita cercah dulu. Di sini biasanya kalau aku 10 orang, dia kebagian 12 mangga. Terus, kalau totalnya, oh 10. Oh iya ya, salah, salah. 10 orang, jadi ditambah 2 jadinya 12 orang. Berapa mangga? Nah, kalau kayak gini gampang. Kita langsung buat jadi pecahan aja. Nah, kayak gitu. Jadi ini kita langsung buat aja. 10/12 dikalikan 12 mangga. Jawabannya udah jelas. Ini kita tinggal tembak aja nih karena angkanya sama. Ini hasilnya 10. Masing-masing orang mendapatkan 10 mangga. Kalau dia hasilnya sama, ya kalian tinggal lihat jawabannya. Udah jelas gitu guys ya. Lebih cepat kalau ngerjainnya kayak gini. Nggak usah lebih rincikan. 9, terus abis itu di nomor 10. Tentukan lanjutan dari gambar berikut. Oke, lanjutan dari gambar segitiga. Dia itu... Oh, oke. Oke, oke. Bentar ya guys. Gambar dulu.
polanya. Aduh, aduh. Ini di bagian sini titiknya. Ada tipu. Ini sama dia di tengah-tengah sini. Oke, ntar. Gambar kamu masih loading, jadi aku belum bisa melihat. Sabar ya, Irma. Ntar ya, tunggu ya. Ini gambar kamu masih loading di aku. Kayak jaringan emang lagi ngedown banget guys ini. Wah, kalau kita apa-apa online, terus jaringannya koit, ya wassalam dah. Oke. Nah, lanjutan gambar. Berarti kita tinggal melihatnya apa nih? Coba perhatikan gambar pada pola dari ketiga gambar tersebut. Di mana dia selalu sama. Selalu sama. What is that mean sama? Jadi kalau lanjutan gambar, dia itu bisa polanya itu secara ini guys. Silang. Atau dia hanya berdasarkan yang ada di bagian sini nih. Biasanya kalau lanjutan gambar kayak cerminan. Jadi dia ngambil yang dari sini nih. Sebelah-sebelahnya. Nah berarti kalau cerminan kayak gini. Otomatis titiknya juga sama. Yaitu di sini. Jadi jawabannya D. Karena dia ngeliat dari sisi atas. Sisi bawah. Lanjutan gambarnya. Gitu. Hah. Aku kok liatnya mau muntah. Ih gambar kamu kok belum muncul-muncul ya? Buffering loh. Sumpah. Kirim ulang mulai nggak? Kayak sinyal aku deh. Atau gimana aku nggak tahu. Oke. Oh, ini udah 11. Berarti aku lanjut di yang pertanyaan pertama tadi ya. Tadi nomor 40. 40. Kita lompat ke nomor 40. Karena ini panjang banget, jadi aku tidak membahas semua. Apa ini 40 nih? Oke. Pada sebuah film terdapat adegan mobil polisi mengejar mobil penjahat yang berada 1 kilometer di depannya. Jika kecepatan mobil penjahat 100 kilometer per jam, maka kecepatan minimal polisi agar dapat mengejar penjahat pada jarak 5 kilometer adalah berapa kilometer per jam? Yang ditanya jam. Kilometer per jam. Oke. Eh, kok ditanya waktunya sih? Enggak. Yang ditanya kecepatannya. Berarti kita lihat dulu. Ini pakai rumus yang ini nih. Bentar guys. Ini tuh pakai rumus yang ini dia. Ah, wah. Oke, pindahin ke sini. Oke, pindahin ke sini. Nice. Nah, aduh. Dia menggunakan soal cara pengerjaan yang ini. Ini dia. Sebentar. Oh, oke. Dia itu pakai yang oke. Ini nih. Yang ini. Dia pakai yang ini. Yaitu
Selisih jarak sama dengan 1 kilometer. Terus habis itu kecepatan mobil si penjahat 100 km/jam. Terus jarak tempuh jarak tempuh itu 5 km. Nah, perbandingannya adalah waktu penjahat sama waktu polisi ini tidak ada. Jadi tidak diketahui. Maka, kalau tidak diketahui, kita pakai rumus yang di sebelahnya, cuman versi dibalik. Ini 5 dikurangin 1. 1 itu ini per di sini kecepatan penjahatnya 100. Sama dengan 5. Ini 5-nya masukin lagi. P itu karena ada hal yang tidak diketahui tadi. Aduh, hai. P. Maka ini tadi kita kurangin jadinya adalah 4/100 5P. Supaya gampang, ini kita pindahkan ke sebelah sini. Aduh, aduh. Ke P itu sisi apa, Kak? sebelah. P itu yang tidak diketahui, sayang. Yang tidak diketahui itu tadi apa pertanyaannya? Oh, Kecepatan minimal polisi. oh, baik, Kak. Oke. Hah, ntar ya. Gambarnya baru kelihatan. P itu kecepatan minimal polisi. Maka, di sini kita pindah ke sebelah. Jadi, ini 4, P-nya karena pindah. Terus, ini 5 dikali 100 sama dengan 500. Sama dengan P, ini pindah ke sebelah. 4 dibagi 500. Hasilnya adalah 125. Ini hasilnya. Oke, ini aku cek dulu. Tadi gambarnya baru kelihatan. Hah, kok beda gambarnya? Bentar. Nomor 6. Iya, Kak, Hah? nomor 6 itu gambarnya. Eh, Loh, bah, bentar, Kak. Ini itu kan kecerdasan 9 kan, Kak? iya, yang Soal pertemuan tryout, tryout, tryout. iya, tryout. Iya, Kak, Bentar, itu. bentar. Hah? Bentar. Aku harus protes ke adminnya ini kalau memang salah ini. Wah, Soalnya bentar. nomor 4 juga sama. 3 sama, 2 sama, 1 sama. Nomor 6. Beda loh, Cinta. Tapi bener Sebentar. nggak, Kak, jawaban saya? Bentar, bentar. Coba aku Oh, cari dulu ya. Ini apakah soal tryout yang kalian kerjakan sama yang di yang aku pegang ini sama? Tadi apa namanya? Lupakan soal PSI. Apa sih passwordnya? Aku lupa. Bentar guys, bentar guys. Bentar guys. Passwordnya apa? Ini kenapa gak dikasih tahu? Soal 9 PSI, oke. Soal 9 PSI. Loh iya beda gambarnya. Anjay. Wah, ini kayak mana sih ini? Wah, admin ini. Ah, siapa ini yang buat soal ini? Wah, perlu aku komplain. Ini salah ini, beda, gak beda gambar ini. Beda gambar ini, pantesan kalian jawabannya beda. Oke, ini bonus. Bonus, bentar. Supaya aku tidak melupakannya, jadi aku foto dulu.
Saya punya soalnya nomor 6 sama kayak yang kakaknya bahas. Lah, kayak apa ta? Yang punyamu soalnya nomor 6 sama yang kayak aku bahas. Ini nomor 6 beda. Apa ta? Ntar ya, tanya adminnya. Nggak usah langsung tanya yang punya aja bentar. Aku tanya yang langsung punya aja bentar-bentar ya guys. Bentar guys. Aku konfirmasi dulu. Kayaknya ada kesalahan ini. Ah, berarti dari tadi aku ngejelasin kalian kayak nggak ngeh gitu kan? Jadi jawabannya benar kalau kalian soalnya itu ya benar jawabannya. Ntar, sama langsung yang punya aja. Sik, sik, sik. Ya Allah, semoga aku cepat kaya ganti HP baru ya Allah. HP aku nge-lag guys. Ini soal latihan TO 9, pembahasan kecerdasan TO 9. Nomor 6 beda loh soal sama di. Oke, dah. Aku sudah komplain. Tenang guys, akan langsung diprotes ya. Tenang. Oke, kalau yang ini bonus. Nomor 6 bonus. Kalau dari yang kamu gambar, ya, karena dia menggunakan arah panah ya, kalau aku bilang ya itu ya. Sebentar ya, aku coba gambar juga nih. Yalah, adalah kok susah tenan, Rek. Sebentar, sebentar, Rek. Wes, kayak apa tuh? Bentar ya guys ya. 3, ya udah kita teruskan aja. Ah, oke. Sama. Oke. Ya, setidaknya ini gambarnya. Terus habis itu di sini ada oval. Oval. Yang satu diarsir. Ntar guys, aku ngarsir juga ini. Ya, seperti itulah ya, kita arsir. Dan di sebelahnya ada oval yang putih. Terus dia kayak, sebentar. Ini kayak begini ya. Ah, aduh diarsir lagi capek tanganku ngarsir. Oke dah, gitu ya. Oke. Nah, kalau di soal yang ini udah jelas jawabannya yaitu adalah D. Kenapa D? Karena ya benar ya kalian ya kalau jawab D ya. Kalau untuk bentukannya yang kayak gini, dia benar jawabannya adalah D. Karena ini arah panahnya dia mengarah ke yang putih ini, oval yang putih. Dan ujungnya yang kayak panah ini dia ngarah ke sini, yang hitam. Gitu. Berarti kalau dari soal ini jawabannya, aduh, tangan aku sakitnya. Sama dengan
D. Oke, maafkan teman-teman ya. Ada sedikit kesalahan human error, jadi kita benarkan aja sekarang ya. Jawaban yang benar adalah D. Tenang, kalian tidak perlu khawatir, aku sudah komplain, sudah diproses untuk diperbarui ya. Tenang, tenang. Kita lanjut ya, kita lanjut. Di 40, tadi sudah 40, kita lanjut ke 44. Duh, hai lama banget nih. Oke, 44. Sebentar guys, aku scroll dulu guys. Panjang nih di bawah. 44. Oke. Temukan hubungan gambar dari soal berikut ini. Oke. Ribet nih kalau aku gambar nih. Tapi ya sudah lah ya. Males gambar, cuman biar cepat digambar aja. Hitam. Agak susah ya guys ya. Ya setidaknya bentuknya seperti ini. Terus dia berubah polanya jadi segitiga sama segitiga. Ini di hitam. Mana nih? Sama ini. Oh, oke. Bentar, guys. Ya gitu ya. Oke. Akhirnya. Jadi kalau polanya ini kan dia sama aku ngeliat pola yang satunya aja ya, yang pola contohnya 1 sama 2. Nanti kalian coba cari jawabannya. Kalau nomor 44, dia di sini ada pola di mana yang berubah. Jelas yang pertama di sini. Berubahnya di mana, Kak? Perubahannya itu adalah ini segitiganya ada urutannya ya. Yang putih dulu baru yang hitam, baru dia kayak berlawanan. Jadi bertolak belakang. Jadi bentuknya yang dihasilkan adalah semacam kayak jam pasir. Sedangkan kalau yang digambar berikutnya, dia ada perubahan lagi. Di mana dari yang hitam ini naiknya jadi ke atas ini. Nih. Terus yang putih ini dari yang berlawanan menjadi di bawahnya searah. Berarti dia kembali ke apa ya? Kayak posisinya itu cerminan. Cerminan. Gini ya. Kalau aku bilang ya. Cerminannya miring kan? Jadi gini. Nah, gitu. Oke. Terus ini kayak kalau aku lihat ini dia belah ketupatnya di luar dan si kubusnya di dalam. Nah, sedangkan yang di sebelah sini dia dari yang belah ketupatnya di luar berpindah jadi yang di dalam. Terus kotaknya dari yang di dalam berpindah tempat jadi yang di luarnya. Berarti dia ada pertukaran posisi. Gitu. Oke, sama ya semuanya ya. Nah, jadi kita tinggal ngeliat yang di sebelahnya. Di sebelahnya itu, ntar guys, aduh, telunjuk aku tuh habis kesayat, jadi buat gambar tuh susah banget deh, sorry guys. Oke, gini, sama cukup pedih, tapi kencana. Oke, gini ya. Nah, berarti ini ada kebalikan, yaitu ini kan tadi sama nih polanya, kayak yang di sini.
berlawanan arah. Berarti dia harusnya ada yang sama nih. Mana nih? Mana nih? Nah, berarti dia putihnya dari yang di atas di sini pindah ke bawah sini. Yang hitamnya berarti dari bawah sini pindah ke atas. Dan dia Kok kamu gak nungguin aku? Oh iya, Kak? Oh, kurang ajar. Nah, jadi yang hitamnya ini dia pencerminan. Kayak yang tadi aku bilang di sebelah. Yang di sini nih. Nah, nih. Karena dia di bawah. Jadi jawabannya adalah B. Yang ini kan lingkarannya di dalam, kotaknya di luar. Kebalikannya, jadi lingkarannya yang di luar, kotaknya yang di dalam. Gitu. Terus yang ini, dia menggunakan percerminan yang kayak sebelahnya. Gitu, sama yang hitam. Oke, sama di sini. Ntar guys. Oke. Nah ya kita. Oke. Ini segitiganya agak nggak karuan ya, maaf ya. Nah gitu guys. Jawabannya B. 44 lanjut. Salah. Beraja hapus. 44, 45. Kok 45 yo? Salah lali aku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena soalnya banyak jadi aku nggak terlalu bahas semua. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di chat. 48. Oh, poin 48 iku ya. Oh, oke. Tentukan bangun dari jaring-jaring berikut. Ribet deh polanya ya. Nah, aku gambar ya, karena ribet. Oke, jadi yang pertama, kalau kita lihat dia punya sisi-sisi kecil-kecil ya, kecil-kecil. Oke. Nah, jadi di sini kenapa? Kalau ini udah jelas ya kalau aku ya jawabannya pasti C. Kenapa C? Karena yang pertama, kita lihat dari polanya. Oh iya, bentar guys. Aku lupa reminder temanku sih. Bentar ya guys, bentar guys. Dah. Aku besok harus bangun pagi lagi guys ya, karena aku ngetes anak yang mau masuk ke SMP. Kerjaanku lagi banyak guys. Maaf ya. Nah, jadi ini aku tambahin lagi di sini. Kenapa aku bilang jawabannya pasti C? Karena yang pertama, dia itu kalau kita lihat dari sebelah kan apa sih? Apa tadi? Jaring-jaringnya dia itu kayak setengah gitu loh guys, kotaknya. Dan dia bentuknya tuh persegi panjang, bukan kubus. Nah, kalau udah persegi panjang ini, berarti dia kalau disatukan dia akan menjadi sebuah kubus, tapi dengan dua pola yang berbeda, yaitu atas dan bawah. Dan kalau yang di sini, kenapa dia dibuat kayak sebentar ya, aku coba ya. Alhamdulillah. Aduh, kayaknya aku perlu beli timer deh. Oke, nanti dah. Guys, aku kali ini akan anu ya, tenggo ya.
Karena yang pertama aku juga perlu nyiapin tes-tes buat besok anak anak SD mau ke SMP. Jadi aku nggak bisa lama-lama ngajarinnya. Jadi kalau ada yang kalian perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini kita pertemuan terakhir. Usahakan kalian itu udah punya pertanyaan semua gitu ya. Atau memang dirasa tuh kayak udah jelas semua, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan sekarang. Beneran deh. Sayang soalnya. Nah ini kan kalau ini digabungkan, dia itu kayak hasilnya ini sama ini ya. Dia jadi digabungkan jadi hasilnya kayak gini. Ini contoh saja ya guys ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dia akan ada dua pola atas bawah. Kalau untuk nomor 48, dia jawabannya adalah C. Oke guys ya. Tapi kalau untuk jaring-jaringnya kayak gini bakal ada yang lebih ribet lagi. Jadi dia dipotong kecil-kecil. Potong kecil tuh gimana, Kak? Potong kecil-kecil tuh anggapannya ini sebuah kubus. Nah, dia akan dibagi menjadi empat. Jadi empat ya kayak gini nih. Dia akan ada pola. Di sini misalkan polanya lingkaran. Di sini segitiga. Di sini bintang contohnya ya. Gitu. Tuh, jadi akan ada dua polanya itu. Itu akan menjadi lebih menantang menurut aku ya. Dan biasanya ada juga yang dia dibuat kecil-kecil di sini. Misalkan ini itu love gitu ya. Nah, di bawah sini ada nih. Itu kayak pola gitu. Gitu. Dia akan ngebuat polanya tuh lebih ribet untuk kita ngelihat sebenarnya. Tapi tenang, aku yakin kalian pasti bisa ngerjain. Tenang saja. Oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi nggak soal yang ini? Mungkin kalau ada yang hitung kubus, kira-kira semua udah paham nggak untuk yang hitung kubus? Nomor 60 Kak. Oke. Mana nih? 60. 60 itu apa sih? Oh, segitiga ini lagi. Segitiga ini lagi kita bertemu ya. Gimana ya? Saya kalau segitiga gampang guys, tenang aja. Ntar aku screenshot dulu, kirim. Oke, ini sudah. Ya ampun, banyak banget. Barusan kemarin aku bilang kan guys, kalau misalkan aku tuh juga ngetesin orang-orang selain yang kayak pekerjaan-pekerjaan. Ada yang anak SD, kali ini SD mau ke SMP. Nanti minggu depan baru yang TK mau ke SD. Susah tau guys. Kalau kalian ngerasa kak psikotes itu susah banget, aku tahu kok psikotes itu pasti susah banget. Nggak mungkin nggak susah kalau kalau nggak susah pasti udah banyak orang yang dapat kerjaan saat ini gitu ya. Nah, ya kenapa susah? Ya kalian harus menggunakan otak kalian ketika bekerja guys. Jangan rebahan doang. Oke, yang ini aku bentar ya, aku kecilkan dulu ini. Kira-kira kelihatan kelihatan nggak sih kalian? Coba aku pakai merah dulu aja kali ya. Oke, jadi kalau yang segitiga ini coba aku lihat dulu ya. Oke, ini bisa lebih atau kurang. Ingat, semakin segitiganya jelas, semakin banyak segitiga yang perlu kita hitung. Yang pertama, kita lihat yang paling jelas dulu ya, yang paling gede ya. Sini satu, dua. Ini aku kasih highlighter aja biar nggak apa namanya. Eh, Astagfirullahaladzim. Biar kelihatan garis-garisnya. Satu. Ini kelihatan nggak sih guys kalian? Atau nggak kelihatan? Masih teh. Ya wes lah ngono ae. Satu, dua, tiga. Oke, di sini tulis tiga. Sudah dapat. Kita pindah yang ke sedikit lebih kecil. Kan nomor apa enggak? Oke, not. Ntar. Aku tak selesai ini dulu.
Satu sudah yang paling gede. Terus kita move ke yang sedikit lebih kecil. Satu, dua. Oke, tambah dua. Satu di tengah. Satu, dua, tiga. Ntar guys. Jawabannya 7. Kenapa di sini adanya 6? 3, 4, 5, 6. Mana aku kasih juga. Aku, aku kasih tahu juga. Yang ini hasilnya 6, Mbak. Oke. Dua kok. Ada Kak, Oke. pilihan nomor 6 tapi kirain Salah. bakal lebih banyak dari itu. Oh, enggak. Jawabannya benar kok. Pilihannya 6. Jawabannya adalah Ada 6. A, 6. A, iya. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. Ini hasilnya. Oh, Berarti berarti jawabannya benar. apa? Kirain A. salah Kak. Makanya Enggak, tanya. bener kok. Ya, karena kalau aku cek juga ini aku sambil sambil ngecek soal kalian, sambil ngecek di pembahasan. Nah, jadi ternyata ada perbedaan. Karena ingat guys, gini kenapa kita akan membahas soal karena memang yang pertama ya ini kalau ada miss jadi aku tahu gitu ya. Ini kalau yang kayak gini enggak, ini hasilnya 6. Jawabannya 6, bukan 7. Oke, sama tadi 88. Ntar guys. Nge-scrollnya agak jauh kali. 88. Oh my god, this is okay. Tenang, kencana. Kalian jangan panik. Jadi kalau kubus ingat guys, dia Apa? akan ada secara segala bentuk. Kalau di sini dia kan bentuknya tuh kayak gini ya. Aku buatin aja ya. Oke. Segitiga, segitiga, segitiga. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, oke. Putih-putih, ini hitam. Oke, I'm sorry, Miane. Ini hitamnya agak, aduh, ini susah Di ya. situ aja yang ada cuma yang dipajang. Nah, kalau dia bentuknya segitiga kayak gini, kalian jangan khawatir ya guys ya, jangan panik. Kenapa jangan panik? Karena segitiga ini kalau digabungkan juga akan tetap menjadi sebuah kubus. Jadi ini seperti ini nih. Nah, dia itu kubus yang dibagi menjadi dua, tapi secara silang, bukan garis yang begini, tapi dia silang begini. Jadi anggapannya ini kalau dipisahkan jadinya begini ya. Twing, twing, twing. Ini juga twing, twing, twing. Nah, kalau digabungkan, ini dia bakal ngehasilin kayak yang persegi gitu. Nah, tapi Ya, perseginya ini kalau kita lihat, dia punya pola warna yang sama semua. Jadi hitam ketemu hitam, putih ketemu putih. Jawabannya bukan yang kalau kayak gini, kayak tadi ya maksudnya ya. Ini kayak hitam, putih. Nah, kalau hitam putih kan berarti ini harus ketemu ke sini. Itu kan nggak bisa. Jadi dia harus atas bawah, gitu ya. Terus ini persegi panjangnya, ini maksudnya kok persegi panjang Kak, tapi padahal itu jaring-jaring kubus. Kan harusnya persegi panjang juga. Nah, jadi kalau misalkan yang kayak gini, dia anggapannya persegi panjang itu adalah sebuah kubus gitu. Oke. Jadi
ini tuh buat mengecoh kalian aja. Kok nggak ada jawabannya? Karena kan ini persegi panjang, ini tiba-tiba kubus. Itu hanya untuk pengecoh ya guys ya. Jadi jangan terlalu kaget gitu. Oke, nomor 88. Jadi nomor 88 jawabannya adalah eh yang paling benar yaitu jawabannya adalah E. Kenapa E? Karena kalau kalian perhatikan di sini kan ini kotak tengahnya ya. Baru dia kayak ada titik hitamnya di situ. Sedangkan sisi sampingnya itu putih, 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 putih. Jadi tiga sisi yang akan terlihat itu hanya ada ini sama ini atau ini atau ini atau ini. Jadi putih-putih, nggak mungkin ada ininya. Oke? Gampang? Gampang. Jawabannya udah kelihatan? Yaitu jawabannya E. Begitu. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Kita masih punya waktu 9 menit. Ini aku di chat. Nah kan? Ya, oke. Ya kan? Oke, dah. Oke, apa atau kita mau sesi Q&A atau masih mau lanjut ini? Kalau ada yang bertanyakan silakan. Jadi aku juga sambil mau spill, ingat ya guys ya, tips dari aku adalah sehari sebelum psikotes dimulai, kalian tidak boleh belajar, tapi kalian refreshing, rehat dari segala kegiatan apapun itu, dari yang berat atau apa, rehat aja lah. Kalau disuruh bantuin orang tua cuci piring apa segala macam, tetap cuci piring ya. eh Irma 87. Oke, 87. 87. 87 tuh apa tuh? Segitiga. Oh, oke. Segitiganya nih gampang. Rada bingung sama ini ya kak yang dia Pola-polanya ya. ya ya Sebentar. Aku gambar dulu. yang diarsir itu kan sebenarnya yang kotak depan tuh seharusnya kan yang diarsir cuma di ujung kiri bawah. Heeh. Terus yang di sebelah tuh gelap ya kak, yang diarsir full arsir yang sebelah kanan. Full arsir. Heeh. Tapi kok Nih. pilihannya tuh nggak ada adanya malah yang diarsir gabung sama yang hitam yang sebelah kiri. Ada dua gitu Oke. hitamnya. Oke. Oh, Berarti dibalik nggak sih kak ini kak? Enggak. betul. Oh iya dibalik ya? Betul, dibalik. Karena kan ini dia kalau dikuncupin kan ini kan dasarnya nih, dasar, ya kan? Iya. Nah, berarti kalau dia menguncup, berarti kan otomatis dia kayak ke atas gitu kan? Kayak Ya. berlawanan arah jadinya. Nah, berarti yang di sebelah sini segitiga, ya kan, yang kecil. Heeh. Terus yang di sini segitiga yang besar. Sini, sebentar agak mencong-mencong nggak apa-apa lah ya. Sama ini yang kecil dikit ya. Oke, yang kecil dikit. Oke. Ah, Bentar ya guys ya. Opsi jawabannya ada A itu seperti itu, B itu seperti itu, C, Tapi D. meskipun dibalik kok yang diarsir Oh, malah jauh gitu kak. Malah ke oke. ujung Ah, gitu. iya bener. Sebenarnya kalau untuk yang segitiga kayak gini, dia itu kita lebih gampang untuk ngeceknya lagi. Kenapa? Karena kan kalau tadi kan kubus kita harus melihat tiga sisi yang sekiranya muncul, ya kan ya. Nah, kalau misalkan prisma kayak gini, iya prisma ya, prisma. Nah, dia itu cuman ada dua sisi yang akan terlihat. Kira-kira dua sisi ini yang mana? Jadi kalau kita perhatikan kita tinggal ngeliat nih dari sisi satu, 2, 3, sama 4. Nah, di sini kalau sisi yang A itu dia jadinya kebalik. Ini kan harusnya di bawah nih yang ini. Dia malah di atas. Jadi segitiganya itu kayak gini nih. Nah, kan beda ya jadinya. Nih kebalik gitu. Jadi kalau yang A itu salah. Walaupun memang benar di sampingnya dia ada yang lingkaran, tapi kalaupun dia dipertemukan harusnya seperti ini nih. Segitiga bentukannya segitiga ya yang harusnya kalian lihat. Jadi di bagian depan tuh harusnya seperti ini. Nih.
sama ini yang diarsir semua. Nah, harusnya bentukannya yang benar tuh seperti ini. Tapi kan ini salah ya, jadi ya otomatis juga salah jawabannya. Jangan kalian pilih. Gitu. Nah, terus kalau yang B ini benar ya, hampir benar. Cuman salah. Kenapa salah? Kalau kita perhatikan, yang di bagian sininya, ini kan dia dekat dengan yang hitam, diarsir full semua. Jadi otomatis kalau yang hitam ini, kalau dia ketutup, harusnya putih sini yang akan ada di sebelahnya dia, bukan yang hitam ini. Gitu. Nih, kayak yang ini kan, nih, ini bentukannya sama nih, ini persis nih, gitu. Jadi kalau A sama B, duh, 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 duh. B itu salah. Itu. Terus, kalau yang C itu adalah jawaban yang benar. Kenapa? Ini bagian sisi yang segitiga putih polos. Aduh, duh. Segitiga putih polos. Kalau dia dikuncupkan, dia dibuat jadi bangun ruang, maka yang ini segitiga hitam kecil ini dia akan ketemu di dekat di sisi sebelah sini nih, sebelah sini. Jadi dia bertemu segitiganya. C itu betul. D itu udah salah karena dia kalau yang di sini ini kan putih sama hitam. Nah, ini hitam-hitam, salah. Yang E juga salah. Kenapa? Karena harusnya ini nggak ketemu di bagian sini nih. Ini sama ini. Kan beda ya? Gitu. Lebih nggak make sense tuh kalau yang E. Jadi jawaban yang benar adalah C. Tapi takutnya salah cara. Gak salah kok, bener. Cuman memang dia apa namanya, empat sisinya ada kemungkinan untuk keluar. Cuman kita tinggal melihat tempat-tempatnya aja, tempat-tempat polanya yang kita perhatikan. Gitu, oke? Ada lagi yang bertanya kan? Ayo cepat, kita sisa waktunya 2 menit. Oke, aku reminder kalian juga ya. Ingat, jangan mengkonsumsi karbo banyak-banyak ketika kalian mau mengadakan psikotes. Karena karbo itu bikin kita ngantuk. Jadi diusahakan jangan memakan karbo yang banyak, tapi lebih ke protein. Mau kalian minum susu protein, boleh. Kalian makan telur saja, itu juga boleh, gitu ya. Terus kalau mau makan ayam aja, daging aja, atau mungkin ikan aja, itu nggak apa-apa. Tempe aja juga nggak apa-apa, karena protein. Ingat, protein, bukan karbohidrat. Kalau sama sayur, Kak, sayur boleh. Jadi protein, kalau bisa dibanyakin, sayur juga boleh. Kalau yang lagi diet, banyakin juga nggak apa-apa ya, gitu. Udah, itu untuk syarat sebelum memulai tes. Terus diusahakan sebelum tes kalian itu meminimalisir aja ya. Aku saranin kalian tuh nggak perlu pakai yang heboh-heboh. Cewek terutama atau yang cowok kebiasaan pakai jam, jamnya apalagi kayak punyaku digital. Jangan, ini nggak usah dipakai, tinggal aja di rumah. Terus abis itu nggak usah bawa yang aneh-aneh, rokok, vape, nggak usah bawa gitu ya. Kalian cuma bawa diri sama kartu, udah itu udah yang paling penting. KTP, SIM itu boleh lah kalian bawa gitu ya. Minuman, snack boleh. Kalau minuman saran aku bawa air putih sendiri karena jarang ada yang nyiapin. Terus abis itu kalau saran dari aku lagi untuk break time-nya bisa minum susu UHT yang full cream. Karena itu mengembalikan tenaga. Atau mungkin kalau nggak suka susu full cream bisa Pocari Sweat. Itu saran dari aku ya. Ini yang aku sering ngetes dan aku sering ngasih ke orang-orang yang aku tes tuh. Itu berpengaruh banget ya guys ya. Itu. Sama kalau bisa usahakan tidur kalian teratur sebelum jam 9 udah harus tidur. Jadi ketika pagi tes kalian udah fresh. Psikotes nggak ada yang siang. Psikotes selalu pagi. Kalau bisa diusahakan di jam 7 malah mereka tuh. Jam 7 sudah mulai tes. Paling lambat tesnya itu dimulai jam 9. Oke. Ya, karena selesainya pasti bakal lama banget. Dan kalian bisa makan waktu seharian. Jadi untuk saran dari aku, kalian bawa bekal, snack, makan siang itu nggak apa-apa. Boleh banget ya. Tapi untuk kayak, jangan lupa bawa pulpen ya. Tapi pulpen itu jangan pulpen yang, apa sih, yang aneh-aneh lah. Pokoknya saran dari aku cuma pilot atau snowman yang ketek-ketek itu boleh. Kalau yang aneh-aneh, kayak ada kalendernya atau apa, nggak usah dibawa.
Terus ya itu ya dari aku ya, nggak usah ada yang aneh-aneh dibawa. Bener-bener literally kalian bawa diri aja. Yang cewek terutama nggak usah bawa makeup makeup. Kalian nanti takutnya disita gitu ya, jangan ya. Kalau bawa makeup seperlunya aja, kayak lip tint, lip balm, sunscreen itu nggak apa-apa. Tapi sisa dari itu ya mau bedak, eyeliner, eyeshadow apa segala macam nggak usah dibawa guys, sudahlah. Terus apa? Tisu boleh kalian bawa tapi dilarang untuk dibawa masuk ke dalam ruangan. Udah itu aja. Oke, itu dari aku. Kira-kira sampai di sini, apakah kalian puas dengan pemberian materiku? Karena kan kita udah bersama mulai dari minggu lalu ya. Jadi aku mau minta feedback kalian sedikit, boleh nggak di chat? Atau mungkin ada yang mau apa namanya on mic juga boleh, nggak apa-apa. Aku mau minta feedback kalian. Kira-kira feedback untuk aku yang selama ini ngajar kalian, kesan kalian apa? Di chat boleh, on mic boleh. Ayo dong, sebentar aja. Sebentar aja guys. Kasih aku feedback, abis itu kita udahan. Ayo cepet. Ya, feedback dari aku dong. Untuk aku dong, please dong. Ya rumah kakaknya asik, bikin cepet nyambung. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi. Ini ada Raffi Ezra, Wijanarko, Rido, Dira, Keivan Akbar Kaban, Nova, Novita, Amelia. Aku minta dong feedback untuk aku. Sebentar aja guys. Ayo guys. Feedback kalian ke aku, mungkin aku ada yang apa apa ngajarinnya nggak jelas, terbata-bata atau apa mungkin. Raffi, tutor paling asik yang pernah saya temui. Maaf ya guys ya. Jujur aku sebagai tutor aku juga nggak suka tipe tutor yang kayak ya pokoknya gini ya guys ya, matematika tuh seperti ini, anu tuh kayak aku, maaf ya guys ya, aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku tuh orangnya yang prank gitu ya, karena aku juga tipe yang ngantukan kalau aku menye-menye gitu. Maaf ya kalau aku terlalu asyik gitu. Keivan Akbar Kaban, bagus kak cara ngejelasinnya, enjoy kak, jadi nggak mumet banget kak belajarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Mungkin kalau dari aku juga sedikit kata, mohon maaf ya kalau selama ini kalian belajar sama aku mungkin akunya agak apa sedikit-sedikit emosi gitu ya, kayak aduh kalian ini kok nggak menjawab gitu, maaf ya karena memang yang pertama aku tutor diwajibkan untuk interaksi sama kalian gitu ya. Terus mungkin kalau aku ada salah kata yang tidak mengenakan ketika menjelaskan dan sebagainya, aku mohon maaf dan terima kasih sudah membersamai aku dari pertama kita bertemu sampai saat ini. Semoga ilmu-ilmu yang aku berikan kepada kalian dapat berguna ke depannya. Dan aku berdoa semoga kalian akan sukses selalu, bisa masuk ke tempat yang kalian inginkan untuk bekerja seperti itu. Jangan putus asa kalau gagal, kalian bisa coba lagi dengan cara yang baru. Apapun itu, pokoknya jangan menyerah. Oke, guys. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Kita akan ketemu lagi di lain kali kalau kita ada kesempatan ketemu. Oke? Oke, kalau gitu. Aku izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sejarah. Aku izin live ya.